Nah Bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami isi tayangan dan menyampaikan gagasan secara lisan, menulis beberapa kalimat, dan menyuntingnya. Hari ini kita menyimak dua dongeng dari Kak Haryo, yaitu tentang bawang merah dan bawang putih, serta dongeng burung nuri dan Kak Tua. Yuk kita lihat bersama. Halo adik-adik, bertemu lagi dalam buku cerita. Sekarang Kak Haryo akan bercerita satu kisah adaptasi dari bawang merah dan bawang putih. Kita dengarkan ya. Di sebuah desa yang terpencil, tinggal kakak beradik, bawang merah dan bawang putih. Mereka kakak beradik yang memiliki sifat yang bertolak belakang. Mereka masing-masing berbeda sekali sifatnya. Bawang merah, kakaknya, dia pemarah dan dia juga pemalas. Sedangkan bawang putih adalah adik yang baik. Dia senang untuk membantu dan selalu rajin. Nah, suatu hari ada satu undangan dari istana. Tuan Putri di sana menyebar undangan kepada seluruh anak-anak di desa untuk datang ke istana merayakan ulang tahun si Putri. Nah, pagi itu seperti biasa, bawang putih rajin selalu bangun paling pagi, merapikan tempat tidurnya, membersihkan rumah, membantu orang tuanya menyiapkan sarapan. Tiba-tiba dia mendengar kakaknya, bawang merah, berteriak, "Iya! Bawang putih, coba bantu aku. Pakaianku kotor. Coba lihat ini. Ketika aku buka, ada banyak noda, bekas pakaian lama gitu. Banyak makanan. Sekarang aku minta tolong untuk cuci pakaianku." Itu kata kakaknya, bawang merah. Mendengar itu bawang putih tetap tersenyum. Dia mau membantu kakaknya. "Boleh, aku akan membantu." Dia mengambil pakaian kakaknya, memasukkannya ke dalam keranjang. Dia membawa pakaian itu ke sungai untuk dicuci. Tiba di sungai, bawang putih meletakkan keranjang dan mengeluarkan pakaiannya. Pakaiannya langsung dicuci. Tapi pada saat itu air sungai mengalir dengan deras. Deras sekali. Tak terduga yang dibawa oleh bawang putih hanyut, terbawa oleh sungai. Bawang putih segera mengejarnya. Dia berlari mengikuti pakaian yang terbawa oleh gelombang air sungai itu. Dia meniti tepian sungai, takut masuk ke sungai, kemudian ikut hanyut. Dia berjalan hati-hati. Tapi karena berjalan hati-hati, pakaiannya terbawa lebih jauh. Bawang putih kehilangan pakaiannya. Aduh, di mana pakaian kakakku bawang merah? Nanti akan sedih sekali. Aku harus mencarinya. Itu kata bawang putih. Bawang putih mencari dan mencari, melihat di antara semak dan menanyakan ke beberapa orang yang ada di sekitar sungai. Tapi tidak ada yang melihatnya. Sampai bawang putih tiba di dekat sebuah gua. Di dekat gua itu ada sekan kecil, pondokan dari kayu. Bawang putih melihat ada seorang nenek tua sedang membersihkan halaman di depan pondok itu. Di dekat gua itu, sungainya melintas masuk ke dalam gua. Bawang putih kemudian berpikir, jangan-jangan nenek ini tahu tentang pakaian punya kakakku. Bawang putih kemudian mendekati nenek itu dan bertanya, "Permisi nenek, bolehkah aku bertanya?" Nenek itu kemudian menjawab,
Kamu mau bertanya apa? Bawang putih kemudian, Nenek, aku tadi mencuci pakaian kakakku. Pakaiannya kemudian hanyut, terbawa air sungai. Air sungainya aku lihat masuk ke dalam gua di dekat pondok nenek. Aku bertanya, apakah melihat pakaian itu, apakah nenek bisa membantu? Nenek tua itu menyeka peluh dan keringat di dahinya. Terlihat lebat sekali. Sebelum dijawab, bawang putih kemudian menawarkan diri untuk membantu nenek menyelesaikan menyapu. Tapi kemudian neneknya menjawab, "Oh iya, aku melihat pakaian yang tersangkut di batu di dekat sungai ini. Tunggu sebentar ya." Nah, kira-kira ada apa ya? Kita nantikan kelanjutan ceritanya. Bawang putih membantu membersihkan pekarangan rumah si nenek. Dan tidak butuh waktu lama, pekarangannya langsung bersih. Dan ketika si nenek keluar dari pondokan, membawa pakaian yang dicari oleh bawang putih, nenek itu terkejut. "Oh, terima kasih, kamu begitu baik membantuku membersihkan pekarangan rumahku." Dan bawang putih lebih senang lagi karena neneknya menemukan pakaian yang dicarinya, pakaian kakaknya si bawang merah. Bawang putih ternyata diberikan hadiah oleh si nenek, buah semangka. Awalnya bawang putih tidak mau terima karena dia memang hanya ingin membantu. Tapi akhirnya dibawa. Bawang putih kembali mencuci pakaiannya, membantunya kering, dan kembali pulang. Tapi agak sore, pulang membawa pakaian yang sudah bersih, punya si bawang merah, dan membawa satu buah semangka hadiah dari si nenek. Awalnya marah. "Mana pakaianku? Kamu lama sekali baru datang. Itu kamu bawa apa?" Tiba-tiba perhatian bawang merah tertuju buah semangka yang dibawa oleh bawang putih. Direbutnya dan tiba-tiba semangka itu pecah. Dan tiba-tiba dari dalamnya terlihat ada aksesoris-aksesoris cantik. Ada kain-kain yang indah. Bawang merah langsung membayangkan, ini bisa aku pakai untuk datang ke pesta ulang tahun si putri. Aku akan tampil cantik dan menawan di istana. Kamu dapatkan ini dari mana, bawang putih? Aku harus sempatkannya lebih banyak lagi, jadi aku banyak yang bisa aku kenakan. Bawang putih karena baik, dia menceritakan apa yang terjadi. Langsung mengambil pakaiannya lagi, langsung membuatnya kotor, membawanya ke tepi sungai, dan dilempar. Bawang merah kemudian mengikuti kemana pakaian itu hanyut. Sampai dia teringat, kata bawang putih, pakaiannya akan melewati pondokan kecil di dekat sebuah gua. Di situ, nenek yang akan memberikan semangkanya seperti tadi. Bawang putih membuat pesan yang sangat jelas. Bawang merah melihat nih, itu dia pondoknya. Ini ada di sini. Bawang putih langsung mendekati pondok itu, mencari sapu, bersihkan halamannya, dan kemudian memanggil si nenek. "Nenek, mana upahku? Aku mau buah semangka yang besar. Aku sudah membersihkan pekarangan rumah." Neneknya keluar dari pondoknya. Dia terkejut, tapi kemudian dia masuk lagi dan membawa semangka yang lebih besar dan berat. Nenek itu kemudian menyerahkan semangkanya kepada bawang merah. Bawang merah tidak ingat lagi dengan pakaiannya. Dia langsung membawa semangkanya pulang. Berat sekali. Dia pulang sampai di rumah, langsung dibantingnya hingga pecah berkeping-keping. Tapi apa yang terjadi
ketika semangka itu pecah, bawang merah hanya menemukan batu-batu kali beraneka ragam bentuk dan rupa. Bawang merah sedih sekali. Melihat itu, bawang putih mendekati kakaknya si bawang merah. Bawang putih kemudian berkata, "Bawang merah, tidak usah sedih. Kamu bisa kok tetap menggunakan aksesoris dan kain-kain yang aku dapatkan tadi pagi. Kita bisa berbagi. Aku mungkin juga tidak terlalu banyak mengenakannya, atau mungkin aku tidak perlu mengenakannya. Aku bisa mengenakan pakaianku yang sederhana." Bawang merah tiba-tiba tersadar. Ternyata adiknya si bawang putih memiliki hati yang baik. Dia tidak pernah marah sama sekali. Bahkan dia mau sabar dan berbagi kepada kakaknya. Nah, begitu ceritanya. Menurut adik-adik, kira-kira mana yang lebih baik ya? Mana sifat kita ikuti? Bawang merah atau bawang putih? Atau ada yang baik dari keduanya? Nah, adik-adik, waktunya mencatat. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurutmu siapa di antara bawang merah atau bawang putih yang memiliki sifat baik? Jelaskan alasanmu ya. Dicatat ya. Menurutmu siapa di antara bawang merah atau bawang putih yang memiliki sifat baik? Jelaskan alasanmu ya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya. Halo adik-adik, ketemu lagi di buku cerita. Kali ini Karyo akan membawakan cerita Burung Nuri dan Kakak Tua. Bagaimana ceritanya? Kita dengarkan ya. Suatu hari ada dua sahabat, Nuri dan Kakak Tua. Mereka setiap hari terbang bersama-sama, hinggap di dahan, dan bermain bersama-sama. Sepanjang hari mereka akan meluangkan waktu bersama-sama. Sampai satu ketika, Nuri yang lebih kecil berkata, "Tua, aduh, aku lapar, kita cari makan yuk," kata Nuri kepada kakak tua. Kakak tua kemudian menjawab, "Wah, iya, boleh. Kita makan apa ya? Bagaimana kalau kita cari buah-buahan? Aku mau yang warna merah." "Wah, aku mau yang warna kuning." "Wah, sudah yuk kita cari sama-sama." Tapi tiba-tiba kakak tua mendapatkan tunggu sebentar. Aku punya ide. Nah, kalau kita makan sagu. Nuri tidak pernah mendengar itu. "Sagu? Apa itu? Makanan apa? Buah apa?" kata burung Nuri. Kakak tua kemudian menjelaskan, sagu itu makanan yang biasa dimakan para penduduk desa. Dia ada di dalam batang pohon sagu. Burung kakak tua pernah melihat para penduduk mengambil sagu. Jadi dahan-dahannya itu dipotong, kemudian batangnya dipecahkan, sagunya baru bisa diambil, nanti baru bisa dimakan. Itu kakak tua secara sederhana. Nuri penasaran. "Wah, aku belum pernah. Yuk, coba yuk. Tapi nanti ajarin aku ya," kata burung Nuri kepada burung kakak tua. Kemudian mereka mulai terbang ke arah desa tempat para penduduk biasa mencari sagu. Mereka mengikuti beberapa orang, berjalan dan sampai di sebuah hutan di mana ada pohon sagu. Mereka memperhatikan pohon-pohon itu ditebang, kemudian dipecahkan dan diambil
mengambil sagunya dari dalam pohon. Kakak tua berkata kepada Nuri, Nah, seperti itu. Kita coba potong beberapa dahan, kemudian kita buka dahannya, dan kita ambil sagu-sagunya. Mereka berdua terbang mencari pohon sagu yang bisa mereka patuk dengan paruh mereka hingga ada dahan yang bisa mereka ambil. Nah, kira-kira berhasil tidak ya? Ternyata pohon sagu itu kulitnya cukup tebal. Mereka sudah menemukan nih satu pohon. Mereka patuk dengan paruh mereka. Burung Nuri dari satu sisi, burung kakak tua dari satu sisi yang lain. Tapi sulit sekali. Aduh, ini susah sekali. Aku sakit paruhnya. Coba lagi, Kata burung kakak tua. jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Lebih kuat lagi. Burung Nuri mendengar itu dan dia coba mematuk lagi dengan kuat sekali. Tambah kuat, tapi lama-lama tambah sakit. Tapi tidak lama kemudian, dahannya berhasil dipatahkan dan jatuh ke tanah. Burung Nuri dan burung kakak tua senang sekali. Mereka bernyanyi-nyanyi. Mereka berhasil mendapatkan dahan sagu untuk mereka sagunya. Burung kakak tua kemudian berkata, Oke, sekarang saatnya kita untuk memecahkan dahan sagu ini untuk kita ambil sagu-sagunya. Ayo Nuri, kita segera gunakan lagi paruh kita. Tapi ingat, harus semangat. Lebih kuat lagi. Kalau tidak, nanti kita tidak makan. mereka berdua kemudian hinggap di tanah di dekat dahan sagu itu. Burung Nuri mau mematuk, tapi dia ragu-ragu. Nanti takut tambah sakit. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan ya? Kita tunggu kelanjutan ceritanya sebentar lagi. Burung Nuri kemudian berkata kepada kakak tua, Tunggu sebentar. Tadi sakit paruhku. Bagaimana kalau kita pukul saja pakai sayap kita? Mungkin dahannya bisa pecah. Kemudian kita ambil sagunya. Tapi burung kakak tua tidak menjawab. Sepertinya tidak bisa kita memecahkan dahan sagu itu dengan sayap. Tapi Nuri tetap mencoba. Dia menghentakkan kedua sayap di dahan sagu itu. Tapi sakit. Burung Nuri kemudian berlagi. Pakai apa lagi ya? Mungkin aku injak-injak. Aku hentakkan kakiku di dahan sagu itu agar dahan sagunya pecah dan terbuka. Kemudian dia melakukannya. Kakak tua menunggu dan melihat. Burung Nuri menghentak-hentakkan kakinya di dahan sagu itu. Tapi tetap saja tidak pecah dan terbuka. Aduh, kira-kira lagi ya? Burung Nuri kemudian dapat satu ide. Oh, aku tahu. Bagaimana kalau kita pukul-pukul pakai dahan-dahan yang ada di sekitar sini? Dahan-dahan dari pohon lain. Burung kakak tua mendengar itu dan berpikir, mungkin itu bisa dilakukan. Boleh. Itu ide yang bagus. Ayo kita lakukan. Mereka kemudian berdua mengambil dahan-dahan kayu yang ada di sekitar dan kemudian mengangkatnya dengan kedua sayap mereka.
kita sekarang mulai pukul-pukul yuk dahan sagu ini agar pecah dan terbuka dan kita bisa memakan sagu di dalamnya. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai memukul-mukul dahan sagu itu dengan kayu yang mereka temukan. Tapi Nuri kemudian berkata lagi, Aduh, tapi lama-lama pegel juga. Kok belum pecah-pecah ya? burung kakak tua tetap memberi semangat. Ayo, kita lakukan lebih kuat dan lebih semangat lagi. Dan mereka tetap melakukannya dan memukulnya lebih kuat lagi, menggenggam erat dengan kedua sayap mereka. Sampai tiba-tiba, karena terlalu semangat, burung Nuri terlalu jauh mengayunkan dahan kayu yang dipegangnya oleh kedua sayapnya. Dan tiba-tiba, ayunan kayu itu mengenai kepala burung kakak tua. Aduh, burung kakak tua dengan bulu-bulu putih di seluruh tubuhnya dan ada jambul kecil berwarna kuning di atas kepalanya, terkejut. Dia kesakitan. Dia meringis karena tiba-tiba di atas kepalanya jadi benjol. Ada gumpalan besar akibat terantuk kena pukulan dahan kayu dari burung Nuri. Aduh, aku pusing, kepalaku sakit. Dan menjak saat itu, ternyata burung kakak tua memiliki benjolan di kepalanya. Dan jambul-jambulnya yang berwarna kuning itu semakin lama tumbuh semakin besar. Hingga sekarang, itu menjadi ciri khas dari burung kakak tua. Tubuh putih dengan bulu-bulu indah yang putih menawan, tapi memiliki benjolan di jambulnya yang berwarna kuning. Tapi meskipun ada perubahan yang terjadi pada kakak tua tidak pernah marah kepada burung Nuri. Tahu, burung Nuri tidak sengaja melakukan itu. Dan sejak saat itu hingga sekarang, burung kakak tua bersahabat erat dengan burung Nuri. Mereka tetap bermain bersama, terbang kemana-mana bersama, hinggap di dahan, bernyanyi, dan bermain bersama. Meskipun burung kakak tua tahu bagaimana jambul ini bisa timbul, bisa ada, padahal sebelumnya tidak ada. Dan benjolannya juga ada karena si Nuri. Oh iya, kalian tahu, hingga sekarang burung Nuri dan kakak tua juga tidak pernah memakan sagu karena ternyata sagu itu perlu dimasak. Jadi akhirnya mereka tetap memakan buah-buahan yang mudah mereka ambil dengan paruh mereka. Begitu ceritanya, kisah tentang burung kakak tua dan burung Nuri. Sampai jumpa di buku cerita dengan selanjutnya. Dah. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurutmu kakak tua tidak marah walaupun kepalanya sakit karena pukulan burung Nuri? Dicatat ya. Menurutmu mengapa kakak tua tidak marah walaupun kepalanya sakit karena pukulan? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu.